ke kematian. Kalau iman itu kekuatan kita, tapi yang paling tinggi adalah kematian. Dulu tidak ada kematian. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, tidak ada kematian. Sebab itu adalah manusia ideal. Mereka hidup dalam kesempurnaan, bisa berkomunikasi dengan Allah, Allah bisa hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu pintu kesempurnaan itu tertutup, sama sekali tertutup, ditutup oleh nilai tertinggi dari maut, yaitu kematian. Dan karenanya setelah itu tidak ada orang yang memperoleh jalan keselamatan. Semuanya sampai di titik kematian. Karena itu raja-raja pada zaman dulu, kaisar-kaisar, lalu kemudian mengimajinasikan bahwa mereka bisa kekal. Firaun, dia lalu kemudian memproyeksikan dirinya untuk menjadi orang yang tetap ada sampai kapanpun, tapi hanya tubuhnya. Dia dibalsam. Dia lalu kemudian dibuatkan ramuan untuk mempertahankan tubuhnya, ditutup dengan peti jenazah unik yang rapat sekali. Maka itu banyak raja-raja di seputar daerah Mesir itu masih utuh tubuhnya, walaupun sudah mengering. Walaupun sudah mengering, ya. Kalau di Vatikan ada beberapa jenazah orang suci, yaitu yang menjadi paus atau santa, itu lalu tubuhnya masih utuh. Kalau tidak salah, satu adalah Santa Bernadette, begitu ya. Ya, ada kemarin yang nama Bernadette, oh anaknya Risma itu namanya Bernadette, ya. Bernadette apa kemarin? Miracle Novalia, ya. Novela. Jadi imajinasi itu lalu kemudian dibangun supaya mereka masih ketemu, tapi cuma tubuhnya. Makanya Kaisar Firaun itu bukan cuma satu raja, ada Firaun 1, Firaun 2, lalu kemudian beberapa itu tubuhnya masih bisa ditemukan di kuburan Mesir dalam keadaan yang utuh, begitu ya. Kalau di Indonesia itu tidak ada lagi, kecuali itu raja, ya kan? Ada di sini yang sudah pernah ke Toraja, itu ada beberapa sosok, ada beberapa jenazah itu masih utuh, karena memang dibalsam. Jangan-jangan ini orang Toraja, ini turunan dari Mesir barangkali, ya. Ya, itu dibalsam. Sehingga kalau kita masuk di gua, kemudian di sana, kalau kita buka masih utuh begitu. Masih utuh. Ada malah yang sudah kering, tinggal tulang, tapi masih utuh, tidak hancur. Kukunya tambah panjang, lalu rambutnya juga tambah panjang. Dan kemudian ada tahun-tahun tertentu itu dibersihkan karena bajunya lapuk lalu diganti. Ada ritual dari orang-orang Toraja di sana. Karena konon dulu katanya orang Toraja punya kemampuan, punya ilmu untuk menghidupkan orang mati, bukan dalam arti menghidupkan untuk jadi kembali seperti kita, melainkan untuk berjalan. Orang tua saya menceritakan itu, tetangga saya orang Toraja menceritakan di kampungnya itu adalah tempat persinggahan. Jadi kalau dari kampung tertentu mau pergi ke Toraja, singgah di situ. Kalau singgah di situ, orang Toraja yang ada di situ meladeni mereka, memberi mereka makan. Lalu mayat tadi disandarkan ke sebuah dinding. Dia diam, ya. Kemudian besok subuh untuk berjalan lagi, dipraktekkan lagi ilmunya, ada pawangnya, maka bisa berjalan. Itu kalau jalan, ilmu yang bergerak. Dan kalau misalnya dia lewat di pematang sawah, dulu di Toraja pematang sawah itu lebar-lebar bisa jadi jalan. Kalau lewat di pematang sawah, itu kata Pak Victor Leba yang selalu melihat itu, 3 meter di sebelah kanan, 3 meter sebelah kiri, hangus itu padi. Padi yang mulai tumbuh, hangus. Saya bilang memang ilmu ini kuat sekali, ya kan? Saya bilang Pak Victor bisa bikin begitu, nggak bisa, saya sudah nggak punya ilmu itu. Tetapi itu kematian biasa, walaupun dengan ilmu, saudara-saudara. Kita dihantam oleh kematian yang kekal. Dulu itu kematian yang kekal. Nah, setiap kita mati, lalu kemudian Allah mengasihi kita. Dan salah satu cara untuk merombak kekekalan kematian hanya melalui kehadiran yang melalui Yesus Kristus yang rela menderita. Awalnya Allah kemudian ingin supaya manusia sadar, dengan kehadiran Yesus. Para nabi berteriak, bertobatlah, mereka tidak sadar. Yesus hadir, kemudian menyampaikan kuasa. Dia berkuasa untuk membangkitkan, menyembuhkan, dan bahkan
namanya risiko paling tertinggi ialah kematian. Aku rela mati untuk membongkar kematian yang paling dahsyat itu. Ya, jadi kematian Yesus begitu berharga. Untuk apa? Untuk menembus kita dari dosa. Saudara-saudara, Jumat Agung adalah saat di mana kita merenungkan dalam soal ini. Yesus mati untuk kita. Dan karenanya ini refleksi teologisnya begini. Jikalau kematian saja diterobos, yang lain lewat. Ingat baik-baik. Jikalau kematian saja bisa diterobos oleh Yesus, yang lain lewat. Apa pergumulan? Apa persoalan? Apa penyakit? Mati itu adalah bagian paling tinggi dari episode kehidupan manusia, sudah dikotakkan oleh Yesus. Dia berkata, "Hai maut, di manakah sengat? Sengat maut tidak ada lagi." Walaupun kita hidup ini dibayang-bayangi oleh maut, ya, makanya harus buat berdoa Bapak Ibu ya. Saya pernah mendengar ya seorang pengusaha yang saya layani dulu di daerah kami. Dia itu dibayang-bayangi oleh maut. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya itu kalau tidur malam kayaknya saya mau mati. Setiap hari itu kayaknya dunianya sempit." Dia panggil tim-tim doa, dari segala penjuru. Sekali waktu dia undang saya, "Pak Pendeta, ini ada tim-tim doa mendoakan saya. Boleh tak?" "Boleh." Saya pergi karena tidak jauh rumahnya. Saudara, mereka berdoa. Lalu kemudian saya berdoa juga, ya kan? Tapi saya analisis, ini ada sesuatu yang aneh. Akhirnya ada seorang yang punya keahlian di bidang medis, tapi medis dalam apa ya, perpaduan Belanda punya dengan yang modern, ya kan? Dulu obat tai itu pendeta klasis di Palu, itu dia lihat saya itu ke Palolo, ke Pompe, Belindu, naik motor. Dia bilang, "Pak Pendeta, beli ini, untuk apa? Nanti saya ramu. Ini ramuan Belanda. Saya dibuatkan minuman, saya minum satu sloki, saya kalah. Kuat sekali saya rasa, kuat sekali. Saya cari itu ramuan, saya nggak dapat lagi. Ya kan, Pak Feris kan suka touring begitu ya, kayaknya perlu. Saya kemarin lihat Pak Feris, dulu ya touring. Kalau ada yang saya pasti kasih, Pak Feris pasti buat. Jadi saudara, lalu kemudian saya mendoakan Bapak itu, dan saya membawa tim medis itu. Tim medis itu. Dia ditanya-tanya, dipelajari, lalu dikasih ramuan, kebanyakan buah-buahan, dan dia sembuh. Dia bilang begini kepada saya, "Pak Pendeta, ini luar biasa. Itu yang doakan saya itu berapa tim, udah berbulan-bulan saya gak sehat-sehat. Pak Pendeta sekali datang langsung sehat." Saya bilang, "Bukan saya, ini orang, tapi orang ini juga Tuhan yang utus," gitu ya. Tuhan yang utus. Saudara-saudara, hidup kita ini selalu dibayangi oleh kematian, oleh segala sesuatu yang disebut maut. Karenanya jangan pernah putus dalam hal berdoa. Jangan pernah putus dalam hal berdoa. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Pegang terus keyakinan. Apalagi sebentar kita akan menerima roti dan anggur perjamuan. Keselamatan, anugerah keselamatan itu dikukuhkan lagi dalam diri kita. Dikukuhkan lagi dalam diri kita ya. Jadi yang terakhir saudara, lakukan apa yang terbaik buat Tuhan, yaitu dimensi kasih. Karena kasih itu tidak akan ada yang menolak. Mungkin gereja kita ditutup, barangkali persekutuan ibadah kita akan dihantam, tapi kasih akan tetap selalu abadi. Saya sudah merasakan ada seorang anak, dia tahu bapaknya itu suka makan kemiri, suka makan kenari. Nah, sekali waktu dia pulang sekolah, lalu dia melintasi daerah kebun. Di situ ada pohon kenari, ada buahnya yang jatuh. Dia ambil lalu dia bawa pulang. Dia ingin makan buah kenari itu karena buah kenari baginya adalah buah yang enak. Dia minta mamanya untuk pecahkan buah kenari supaya dia bisa makan isinya. Tapi dia bilang begini dalam hati, "Oh jangan, Papa kan suka buah kenari. Papa kan senang dengan buah kenari." Langsung dia urungkan niatnya untuk menikmati kenari itu, dan dia menyimpannya. Sore hari ayahnya pulang, dia katakan begini, "Papa, ini ada kenari tadi saya dapat, lalu kemudian saya tahu Papa suka kenari, saya kasih buat Papa." Saudara-saudara, papanya menyimpan kenari itu dan tidak makan. Lalu dia bertanya-tanya, "Kenapa Papa saya tidak makan?" Baru dapat jawabannya 30 tahun kemudian
suka sekali kenari. Dia bilang, nah, ketika Papa terima itu dariku, dia sangat bahagia. Dia bilang, anakku mengasihi, karena itu aku simpan kenari ini